Bab kelima. 1 bulan kemudian. Akhirnya bisa kembali ke sekolah. Wanita itu menatap dirinya di depan cermin besar di kamarnya dengan gaya centilnya. Siapa lagi kalau bukan Ellie? Tidak lama kemudian dia pun keluar dari kamarnya dan menuruni anak tangga untuk sarapan bersama Oren tuanya. Pagi mah, Pak. Kelihatan dirinya begitu bahagia hari ini. Pagi, sahut keduanya. Ingat Ellie, jangan memuat masalah lagi di sekolah. Ini adalah kesempatan terakhir kamu jika tidak mau dikeluarkan dari sekolah itu. Nasihat sang papa. Siapa? Jawabnya, lalu mereka melanjutkan sarapan dan setelah langsung pergi ke rutinitas masing-masing. Ellie, ingat pesan papa. Jangan buat malu keluarga kita. Jika kau dikeluarkan dari sekolah itu, maka keluarga kita akan malu. Pesan papanya lagi sebelum Ellie berangkat sekolah. Iya, Pak. Ellie akan ingat itu. Ia ingin terlihat baik di hadapan papa dan mamanya. Kemudian dia pun masuk ke dalam mobilnya dan segera berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, para siswa-siswi yang tahu itu mobil siapa masuk ke dalam gerbang langsung membuat suasana heboh. Ya, kedatangan Ellie kembali ke sekolah itu setelah 1 bulan terkena hukuman. Guys, lihat itu mobil Ellie kan? Dia sudah masuk lagi. Apakah dia sudah berubah menjadi baik? Tanya anak-anak yang ada di sana yang melihat kedatangan mobil Ellie dari tempat mereka saat ini di gedung lantai 3 sekolah itu. Mereka menggedikkan bau. Tidak tahu. Semoga saja bisa berubah deh, ujar teman lainnya. Ia pun keluar dari mobilnya dan langsung dihampiri kedua orang temannya yang sudah sampai terlebih dahulu. Ellie, mereka berpelukan di depan mobil Ellie. Akhirnya kita masuk lagi. Tak sedikit dari mereka yang memandang sinis ke arah Ellie dan teman-temannya dan ada juga yang berharap agar mereka berubah. Tidak lama kemudian Charlie juga memasuki area sekolah dan memarkirkan sepedanya. Sebenarnya tidak ada tempat parkir sepeda di sana. Jadi dia menumpang meletakkan sepedanya di sudut parkiran sepeda motor. Ia yang sudah tahu bahwa hari ini adalah hari Ellie kembali sekolah seolah tampak biasa saja dan tidak peduli. "Ha miskin!" ucapnya yang melihat Charlie menuju ke arah kelasnya. Baru juga didoakan agar berubah menjadi baik. Ternyata itu tidak membuatnya jerah sedikit pun. Charlie yang mendengar hanya melihat sekilas ke arah mereka dan langsung berlalu seolah tidak mendengarkan apapun. "Awas saja kau. Berani sekali kau," seolah merendahkan batinnya melihat kepergian Charlie. Mereka yang menyaksikan Ellie ternyata tidak berubah itu semakin jengah melihatnya. "Sika, ternyata sama saja," gumam mereka. Mereka menatap sinis ke arah Ellie namun Ellie tidak memperdulikannya. "Ternyata kau masih belum berubah juga," gumam pria itu dari kejauhan. Karena besok adalah hari libur jadi Charlie memutuskan untuk pulang lebih cepat untuk dapat membantu ibunya karena biasanya jika hari libur warung mereka begitu ramai maka mereka berjualan lebih banyak dari biasanya. Seperti biasanya ia pulang menggunakan sepedanya yang ia beli dengan menggunakan uang hasil tabungannya dan hadiah uang lombanya. Seperti biasa juga lelaki itu selalu mengikuti Charlie menuju pulang ke rumahnya. Selama sebulan itu sengaja ia untuk mengikuti gadis itu hanya untuk memastikan bahwa ia aman sampai ke rumah karena kalau sudah sore jalanan lebih sepi. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab ibunya yang sedang berada di warung. Sementara pria itu hanya memandang dari kejauhan. Hingga dia tahu kebiasaan gadis itu sepulang sekolah. Salim kepada ibunya, berganti seragam menjadi pakaian rumah dan langsung membantu ibunya tanpa terlihat rasa lelah sedikit pun. Ada kekaguman dari matanya melihat Charlie yang begitu rajin membantu ibunya selain dirinya yang pintar. Keesokan harinya pagi-pagi buta setelah melaksanakan kewajibannya ia pun membantu ibunya langsung. "Nah, ini kan hari libur. Kau tidak mau bermain dengan teman-temanmu di luar sana untuk menghilangkan lelah dan bosan?" Begitulah hati seorang ibu yang begitu paham. Charlie menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bu. Charlie bantu ibu saja, pasti ibu juga lelah kan bekerja sendiri. Dan biasanya warung akan begitu ramai kalau hari libur. Nanti ibu kewalahan,"
ujarnya dan tersenyum begitu manisnya. Terima kasih, Nak. Kamu tidak pernah mengeluh dengan keadaan kita. Kau memang anak yang baik. Ayahnya pun berada di rumah dan juga ikut membantu karena pekerjaannya telah usai dan menunggu untuk dipanggil lagi. Tin. Mendengar suara klakson mobil, Charlie menoleh dan melihat siapa yang datang. Halo Charlie, cengirnya dan langsung saja memeluk Charlie yang sedang membantu ibunya itu. Kenapa tidak bilang kau akan datang ke sini, Sonya? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Biuk. Kau ini seperti aku tamu istimewa saja. Aku mau bermain ke rumahmu saja dan sekalian ingin merasakan makan di warungmu. Senyumnya dengan tulus. Ya, Sonya juga sudah beberapa kali ke rumah Charlie. Sonya yang memang tidak pernah melihat orang dari apa yang mereka miliki tidak pernah menyinggung tentang keadaan Charlie. Bahkan ibu dan ayah Charlie sudah mengenal Sonya. Nak Sonya, kenapa tidak bilang kalau mau datang ke sini, Nak? Tanya ibunya yang baru keluar dari rumah dan disusul suaminya. Gak apa-apa, Tante, memang sengaja, cengirnya dan ia pun saling pada kedua orang tua Charlie. Charlie bawa Sonya masuk ke dalam, Nak, ujar ayahnya. Tidak perlu, Om. Di sini saja gak apa-apa kok. Mana tahu juga bisa membantu. Tolaknya karena dia begitu senang membantu Charlie jika sedang berjualan. Charlie pun dengan cekatan menyiapkan makanan untuk Sonya tanpa dipintanya. Apa ini, Sal? Tanyanya ketika Charlie datang sudah membawa makanan dan cemilan. Makanlah, sebagai tamu tidak baik membiarkannya kelaparan, kekeh Charlie. Biuk. Sonya menepuk pelan bahu Charlie. Ingat, ini akan aku bayar. Aku kesini bukan ingin menyusahkanmu. Kamu berjualan untuk mencari rezeki. Tidak, San. Ini gratis untuk tamu istimewa ini. Nomor. Aku akan membayar ini. Jika kau menolak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Ancamnya agar Charlie tidak kekeh. Charlie memutar bola matanya. Kalau sudah begitu keinginan Sonya, maka tidak akan bisa dibantah. Terserahmu saja. Aku tinggal sebentar ya. Aku mau bantu ibu dan ayah karena banyak pembeli. Sonya mengangguk dan melanjutkan makannya sambil melihat sahabatnya itu yang begitu rajinnya membantu orang tuanya di saat anak seumurannya pergi bermain menghabiskan uang orang tua mereka. Terkadang Sonya merasa iri dengan Charlie karena ia membantu orang tuanya mencari rezeki. Sedangkan dirinya saat ini walaupun orang kaya dengan harta berlimpah, tapi itu hanyalah harta orang tuanya. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil mewah juga datang ke halaman rumah Charlie. Charlie dan Sonya yang sedang mengobrol itu pun melihat ke arah mobil itu. Sepertinya aku tanda dengan mobil inisial, ucap Sonya sambil terus memandang mobil yang memasuki halaman rumah yang tidak terlalu besar itu dan tepat berada di samping mobil Sonya. Haham, ini seperti mobil Kak Derino Desan. Charlie tanda itu karena hampir setiap hari melihat mobil itu yang dibawa oleh Derino. Iya, sial. Ini mobil Kak Derino. Bagaimana dia bisa ke sini? Charlie hanya menaikkan bahunya. Kemudian keluarlah seorang lelaki tampan itu dari mobilnya dan berjalan santai menuju warung orang tua Charlie. Permisi, Bu. Pesan makannya ya, Bu. Ucapnya dengan sopan. Iya, Nak. Sebentar ya. Ucap sang ibu. Charlie dan Sonya pun menghampiri Derino. Kak Derino, bagaimana bisa kakak berada di sini? Tanyanya sedikit terkejut. Seorang Derino mau makan di tempat seperti ini? Wah, apakah salah aku makan di sini? Bukannya menjawab, ia balik melontarkan pertanyaan kepada Charlie. Ya tidak, tapi bagaimana kakak tahu ini warungku? Tanya Charlie lagi, begitu juga Sonya yang juga ingin tahu mengapa Derino tahu tempat ini. Tidak mungkin ia bilang bahwa selama ini yang mengikutinya ketika pulang sekolah adalah dirinya, kan? Dia menggunakan mobil lain untuk mengikuti Charlie pulang. Dan tidak mungkin juga dirinya mengatakan bahwa ia memang sengaja datang kemari. Kebetulan aku sekedar lewat jalan ini dan melihat warung ini jadi aku merasa lapar. Jawabnya datar menutupi kepura-puraannya. Loh, kamu kenal dengan pria tampan ini?
Derino hanya tersenyum, dirinya dibilang pria tampan dan sang ibu. Iya bu, ini kakak kelas aku, Kak Derino. Dia adalah anak pemilik sekolah itu. Ujar Charlie mengenalkan siapa Derino. Ibunya terkejut mendengar ucapan Charlie. Mengapa kamu bisa datang kemari, nak? Nah kan, malah ditanya lagi sama ibunya. Ih, kebetulan lewat bu dan saya sedang lapar. Jawabnya tersenyum getir. Kemudian Charlie dan Sonya kembali ke tempat duduk mereka dan orang tua Charlie melanjutkan melawani para pembeli. Di sela-sela makannya, Derino sesekali melirik ke arah Charlie duduk saat ini yang tidak begitu jauh jaraknya dari dirinya. Cantik, entah kenapa setiap melihat Charlie dia selalu mengucapkan kata itu di hatinya.